Kan itu penjelasannya. Anda putar kiri kanan, dalam matematik berlaku prinsip, bila semua variabel dihilangkan, yang tinggal adalah konstanta. Stres adalah konstanta dia. Kenapa beliau stres? Karena gejala post power syndrome yang dihadapi oleh banyak pemimpin. Ketagihan 10 tahun kekuasaan tiba-tiba berbalik, dia dituding ijazahnya palsu, stresnya minta ampun. Itu Anda bayangkan, dari kenikmatan kekuasaan tiba-tiba terpuruk jadi pesakitan secara politik. Saya bisa bayangkan itu, kesakitan batin itu. Dalam psikologi namanya pain of desire, sakit karena banyak ambisi. Jadi kalau Anda punya banyak ambisi dan Anda tidak punya fasilitas untuk menjadikan ambisi itu rasional, Anda pasti kena pain of desire. Post power syndrome ada pada Pak Harto, sebagian pada Pak Habibie, tidak seluruhnya. Gus Dur nggak pernah punya post power syndrome karena berkuasanya cuma 2 tahun, 18 bulan. Orang yang berkuasa 10 tahun ketagihan kekuasaan, itu namanya post power syndrome. Bagaimana memulihkan post power syndrome? Gampang, bring power back into his mentality. Kembalikan powernya pada dia. Tapi nggak mungkin, kan ini sistem demokrasi. 3 periode nggak mungkin lagi itu. Jadi Presiden Jokowi ada di dalam masalah psikologis. Tapi dia masih berpikir bahwa ketika dia kehilangan power, dia masih bisa titipkan power itu pada anaknya, namanya Gibran. Pak Gatot mengunci urayanya dengan satu dorongan, bangkit atau pulang. Saya tambahkan, berunding atau tumbang. Kita ada di dalam kegelisahan itu, melihat semua hal dari perspektif pesimisme. Memang itu yang terjadi. Tetapi Termul tetap optimis. Optimis tanpa data, optimis tanpa argumen. Kalau kita lihat data terakhir misalnya, Pak Prabowo dapat nilai likability dukungan 80%. Sementara infrastruktur demokrasi hanya dapat nilai 20%. Bagus nggak itu? Presiden dapat legitimasi 80%. Infrastruktur demokrasi dapat legitimasi 20%. Apa tafsirmu? Kultus individu. Demokrasi yang baik membutuhkan percakapan kritis. Itu nggak ada. Jadi terlihat bahwa orang memuji bagus, tapi jangan menghalangi orang memaki. Jangan menghalangi orang mengkritik, dan jangan menghalangi orang yang sedang menguji orang yang memuji. Itu intinya. Tetapi yang ada hari-hari ini, kita dikuasai oleh public relation, bukan public opinion. Apa bedanya public relation dan public opinion? Public opinion artinya saya dipromosikan oleh publik. Public relation artinya saya mempromosikan diri saya sendiri. Pemerintah hari ini penuh dengan public relation, self note. Termasuk Presiden Prabowo bikin public relation di Davos tentang Prabowonomics. Oh bagus. Tapi kalau kita lihat secara akademis, paralel dengan Prabowonomics adalah Reaganomics. Paralel dengan Reaganomics ada Thatcherism. Reagan tidak pernah mempiarkan dirinya dengan istilah Reaganomics, economics by Ronald Reagan.
Tetapi riset memberi dukungan pada aktivitas ekonomi Reagan pada waktu itu yang sifatnya neoliberal, sehingga Reaganomics dimasukkan di dalam konteks ekonomi neoliberal. Maka dia bunyi, Reaganomics ada metode. Thatcherism juga begitu. Thatcherism ketika Margaret Thatcher memimpin Inggris, dengan tegas Margaret Thatcher bilang, saya anti buruh, saya nggak suka demonstrasi buruh itu. Jadi semua peristilahan dihasilkan oleh diskurs academics. Sekarang kita tanya, apakah Prabowonomics dihasilkan oleh diskurs academics? Bukan Prabowo yang salah, tapi PR terhadap Prabowo itu yang salah. Siapa yang bikin istilah itu? Sehingga Presiden Prabowo harus ngomong di Davos tentang Prabowonomics. Bagus-bagus. Yang bagus di Davos minggu lalu dibatalkan hari ini oleh IHSG yang drop sampai mendekati 8.000 indeksnya. Prabowonomics diucapkan dengan fasih di forum internasional, tapi justru pemain financial market dunia menghukum Indonesia hari ini, sehingga pasar uang kita itu ditutup perdagangannya. Karena ada data yang dibaca oleh sistem internasional bahwa semua yang berdagang di pasar saham itu datanya palsu. Maka kita dihukum sampai bulan Mei. Kalau data nggak bagus, hancur kita. Jadi kita lihat bagaimana paradoks itu. Di dunia internasional dipromosikan, tapi juga sistem internasional yang menghukum kita. Coba kita lihat lebih mendalam. Keadaan ekonomi yang dihasilkan selama 1 tahun Presiden Prabowo membuat mak-mak cemas melihat dompetnya makin lama makin tipis. Membuat teman-teman mahasiswa setiap hari mencicil motor yang dia gadaikan. Kita tahu kondisi itu. Berapa banyak mahasiswa yang pindah kos karena 500.000 udah berat kos di Bandung, cari yang 300.000 itu. Jadi terlihat bahwa secara real kita mengalami pembusukan di dalam ekonomi kita. Data itu ada hari ini. Harga dolar bisa sampai 18.000, harga emas sekarang 3 juta. Jadi potensi kita mengalami crack, bukan lagi crash. Kalau crash dia ya kegesek dong. Ini crack, retak, ada di depan mata. Dan orang anggap Rocky Gerung melakukan provokasi. Apa provokasinya? Data itu sendiri sudah provokatif. Kita orang kampus hanya menganalisis pergerakan data itu. Kenapa Purbaya gagal untuk menghasilkan 6% yang dia janjikan pada presiden? Karena dia pakai data yang palsu, yang sebetulnya dia nggak percaya. Begitu terlihat bahwa kita sebetulnya bahkan mungkin nggak sampai 5%, orang kaget. Tapi semua hal yang kita tahu di permukaan, di belakangnya ada kasakusuk untuk menghasilkan tipu-tipu, manipulasi terhadap ego presiden. Jadi coba kita perhatikan narasi hari ini. Ada keinginan untuk mengembalikan demokrasi, tapi kita tidak lihat ada peralatan untuk memungkinkan itu dihasilkan. Setiap orang yang ada di sini gelisah, apakah nanti 2029 kalian yang lulus hari ini bisa betul-betul jadi bonus demografi? Ya bisa aja, tapi apa artinya jadi bonus demografi kalau persaingan ekonomi 2029 dari hari ini kita proyeksikan akan gagal? Gairah untuk mimpi, politics of hope, akan ada bonus demografi. Ya tapi per hari ini ekonomi kita hancur. Itu kondisinya. Berapa capital outflow hari ini? Cari di artificial intelligence, 30 triliun. Oh ya,
Datanya dari mana? Ya data yang dikumpulkan oleh artificial intelligence. Sumber datanya mana? Ya pemerintah. Tapi coba bicara dengan investor yang kemarin terbang pergi karena nggak percaya bahwa sistem pengambilan keputusan di Indonesia itu masuk akal. 130 T capital outflow. Berapa persen pengangguran di Indonesia? 100.000. Siapa yang bikin data itu? Kementerian Perburuan. Siapa? Ya pemerintah. Diambil oleh BPS, dikalkulasi 100.000 pengangguran di Indonesia. Bukan 100.000 PHK. Itu dasarnya. Tapi saya nggak percaya karena itu data pemerintah. Saya mesti tanya data itu pada Apindo karena mereka yang tahu data realnya berapa. 4 kali lipat, 4 kali 400.000 PHK. Investor asing mau pakai data BPS atau data Apindo, pasti pakai data Apindo. Jadi semua data yang disodorkan pada kita itu hasil rekayasa public relation, bukan public opinion. Sekarang ada kontradiksi. Orang percaya pada public opinion ketimbang public relation. Itu yang menenangkan. Kenapa dalam 2 hari IHSG kita drop? Dasarnya itu. Jadi sangat berbahaya kalau terutama termul ini mengeluk-elukkan legitimasi pemerintah 80%, sementara infrastruktur demokrasi cuma 20%. Kalau terbalik saya aman. Kalau demokrasi legitimasi 80%, presiden cuma 20%, aman, gak ada kerusuhan. Yang bahaya legitimasi personalnya 80%, legitimasi institusionalnya 20%. Begitu kontradiksinya tuh. Kan udah kita baca. Jadi kalau 18 Agustus tahun lalu saya bicara di forum kami akan ada kerusuhan radical break dalam 2 minggu, memang terjadi. Kita ngomong tanggal berapa itu Pak? Tanggal 17 Agustus. Saya bilang 2 minggu lagi akan ada kerusuhan. Dan betul 30 Agustus terjadi. Apakah saya nujum? Enggak. Pakai otak aja. Lihat gejala, ambil kesimpulan. Itu namanya sangga buana. Sanggup enggak kamu membuat analisis sangga buana? Dasarnya adalah sangga buana, bikin analisis. Jadi basis akademis selalu adalah analisis. Tadi bikin pantun. Pagi-pagi tiba di Sangga Buana untuk memberi kuliah tentang masa depan. Kendati negeri lagi banyak bencana, tetap ada yang harus diturunkan. Saya mau bongkar persembunyian psikologi dari public opinion. Refli bicara terang-terangan akhirnya, mau Gibran apa enggak? Pak Gatot bicara hal yang sama. Jadi kita perlu kanal untuk mencurahkan kegelisahan kita tuh. Sekarang kita uji. Public relation 2 hari ini dipenuhi dengan isu akan ada reshuffle. Peristiwa pertama, public relation hari ini diisi oleh kegelisahan. Apakah nanti sore IHSG kita pasarnya udah ditutup, pasar gelapnya masih jalan, akan menyebabkan bertambahnya asing yang keluar dari Indonesia. Tadi Pak Gatot kasih sinyal menganalisis geopolitik, artinya menganalisis potensi kita dikerjai oleh kekuatan-kekuatan geopolitik. Kalau saya tanya sekarang, apakah pasar kita hari ini yang udah 2 hari
ada di dalam kegelisahan, tidak dipantau oleh the deep state. Apa itu deep state? Institusi terselubung yang main di dalam semua isu strategis, energi, pertahanan, environment, market. Jadi Indonesia kendati mengendalikan public relation, tapi bocor di dalam public opinion. Pemerintah ngomong dengan legitimasi, Sangga Buana bikin counter failing analysis. Yang kita bicarakan sekarang ini dipantau oleh the deep state. Ya mungkin dalam 2 hari ini agen CIA yang masuk Jakarta itu nambah 20 orang, yang datang ke Bandung nambah 3 orang, karena mereka pantau acara ini. Agen Rusia udah pasti masuk ke Bandung, agen Cina. Jadi kita tahu bahwa kita dipantau setiap hari karena sistem internasional yang terbuka. Dengan mudah misalnya, habis Pak Gatot ngomong, referee ngomong, pemain pasar yang lagi minum kopi di Starbucks di Singapura, di Orchard Road, calling-callingan dengan temannya dia yang lagi nongkrong main roulette di Paris, yang Paris call yang lagi baca koran di Wall Street, yang Wall Street WA-WAan dengan yang lagi pamer-pamer HP baru di Prancis. Lalu mereka bilang, kita pantau sebentar ya pergerakan volatilitas rupiah. Naikin sekali lagi dong isunya tuh. Dengan mudah 4 orang itu mengendalikan arus uang Indonesia karena sistem kita terbuka. Mereka ingin bermain saham, cepat-cepat kasih isu Indonesia buruk, harga saham turun, dia tunggu di bawah, dia beli, besok naik lagi. Bukan karena kita, karena dipermainkan oleh sistem internasional. Kita mainan doang di dalam sistem itu. Tapi kita ingin terangkan dengan saksama bahwa diperlukan radical break untuk menyelesaikan problem psikologi bangsa ini. Kemarin restoratif justice. Coba kita tangkap apa yang menyebabkan isu restoratif justice itu diajukan sebagai public opinion, bukan sebagai public relation. Siapa yang memulai isu itu? Coba kita hubungkan antara kegelisahan Pak Jokowi sebelum ada restoratif justice dan setelah dimungkinkan 2 orang mengajukan restoratif justice secara terbalik. Di mana kita pantau kondisi restoratif dari segi hukum dan dari segi psikologi? Apakah setelah 2 kawan ini mengajukan restoratif justice, kesehatan Pak Jokowi restore? Kan itu ukurannya. Jokowi membutuhkan restoratif justice untuk restore penyakitnya itu, kesehatan rohan. Makin gejala epidermis Jokowi itu makin meningkat. Kenapa? Yang dapat kegairahan restoratif cuma 2 individu, yang lain menolak restoratif justice. Akibatnya apa? Kegelisahan Pak Jokowi timbul lagi, garuk-garuk lagi dia, sialan gak jadi, isunya masih makin menjadi-jadi. Jadi restoratif justice membuat isu itu makin membebani Jokowi karena tidak lengkap, apalagi dengan segala macam isu bahwa ini dapat itu. Oke, kita akan break sebentar. Di dalam azan ada kejujuran.
Oke, teman-teman, saya lanjut. Saya tadi minggir sebentar ke isu yang hari-hari ini jadi materi public opinion. Tadi saya mulai dengan semacam teori bahwa instabilitas bisa terjadi kalau public relation lebih kuat daripada public opinion. Karena itu artinya ada pemalsuan di dalam membaca kegelisahan publik. Saya coba hubungkan antara kegelisahan Presiden Jokowi dengan kondisi yang memungkinkan dia secara psikologis akan makin tertekan. Tadi saya mulai dengan niat restoratif justice selalu di dalam upaya untuk menghasilkan ketenangan batin di antara pihak yang berseteru. Itu filosofinya. Kata dasar restoratif hanya restore, kembalikan, masukkan kembali di dalam harmoni. Itu namanya restoratif. Sekarang harmonis gak bangsa ini setelah restoratif justice? Makin gila kontradiksinya, polarisasi makin gila. Pak Jokowi baca statement di handphone, lihat ILC, dia garuk-garuk kepala lagi tuh. Aduh, kok masih begitu ya? Tanpa sadar dia bikin infeksi lagi pada kulitnya. Begitu logikanya. Kita coba baca dari bagian itu. Kenapa Presiden Jokowi mengalami gejala epidermistis? Cuman ada 3 kalau kita riset secara akademis. 1, karena DNA-nya, artinya kulitnya peka terhadap perubahan lingkungan lah, perubahan asupan gizi lah. Secara DNA, artinya ya kita periksa, mestinya keluarganya juga kena penyakit yang sama. Tapi kelihatannya cuma Pak Jokowi yang kena. Jadi bukan karena DNA. Faktor kedua, faktor makanan, alergen. Itu bisa kena semua orang. Artinya setiap hari Pak Jokowi makan makanan yang tidak diperiksa secara higienis. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Pasti menu nutrisi Presiden Jokowi diperiksa secara teliti. Jadi kalau 2 faktor itu tidak ada, lalu faktor ketiga adalah stres. Cuman itu penjelasannya. Anda putar kiri kanan, dalam matematik berlaku prinsip, bila semua variabel dihilangkan, yang tinggal adalah konstanta. Stres adalah konstanta dia. Kenapa beliau stres? Karena gejala post power syndrome yang dihadapi oleh banyak pemimpin. Ketagihan 10 tahun kekuasaan tiba-tiba berbalik, dia dituding ijazahnya palsu, stresnya minta ampun. Itu Anda bayangkan, dari kenikmatan kekuasaan tiba-tiba terpuruk jadi pesakitan secara politik. Saya bisa bayangkan itu, kesakitan batin itu. Dalam psikologi namanya pain of desire, sakit karena banyak ambisi. Jadi kalau Anda punya banyak ambisi dan Anda tidak punya fasilitas untuk menjadikan ambisi itu rasional, Anda pasti kena pain of desire. Post power syndrome ada pada Pak Harto, sebagian pada Pak Habibie, tidak seluruhnya. Gus Dur nggak pernah punya post power syndrome karena berkuasanya cuma 2 tahun, 18 bulan. Orang yang berkuasa 10 tahun ketagihan kekuasaan, itu namanya post power syndrome. Bagaimana memulihkan post power syndrome? Gampang, bring power back into his mentality. Kembalikan powernya pada dia. Tapi nggak mungkin karena sistem demokrasi. 3 periode nggak mungkin lagi tuh. Jadi Presiden Jokowi ada di dalam masalah psikologis. Tapi dia masih berpikir bahwa ketika dia kehilangan power, dia masih bisa titipkan power itu pada anaknya, namanya Gibran. Karena itu dengan segala macam kecanggihan politik dalam kurung manipulasi, loloslah Gibran jadi wakil presiden. Tapi dengan harapan bahwa
Kekuasaan wakil presiden terbatas. Harusnya Gibran tiba di 2009 menggantikan Prabowo. Bisa nggak kita baca itu sebagai the logic of power of the retired president? Pasti begitu cara berpikirnya. Sekarang beliau, saya terangkan aja cara berpikir Jokowi ya. Dia berupaya untuk mengendalikan keadaan. Karena makin lama Gibran tidak mampu untuk tiba pada keinginan awal, punya kapasitas untuk memimpin negara. Diledek oleh netizen. Jadi sebagai orang yang post power syndrome dan ingin meneruskan powernya, beliau makin lama makin gelisah. Apa yang terjadi? Sewa buzzer untuk promote Gibran, sewa buzzer untuk promote PSI. Tindakan yang benar dari presiden. Kesalahan dia adalah menyewa buzzer-buzzer yang ketagihan amplop. Itu kesalahan Jokowi pertama. Buzzer nggak mau Jokowi sehat. Sebab kalau Jokowi sehat, buzzer kehilangan kerjaan. Saya mau buka logika itu. Memang mereka nggak ngaku. Tapi bayangkan kalau terjadi tacit agreement, perjanjian diam-diam antara Roy Surya, Tifa, siapa lagi itu, Rismond, mengikuti dalil restoratif justice, selesai perkara. Selesai perkara artinya buzzer dompetnya kering lagi. Jadi kita mesti baca bagian itu sebagai kebusukan dari termul-termul ini, membiarkan presiden itu dikendalikan oleh hasrat untuk berkuasa. Padahal mereka tahu hasratnya Jokowi tidak mungkin dilanjutkan oleh Gibran. Gak bisa dari segi apapun, apalagi kalau duel argumen nanti 2009. Jadi kemunafikan itu mesti kita bongkar sebetulnya. Bukan saya ingin menyelamatkan Presiden Jokowi, tapi saya mau terangkan cara kita membaca problem hari ini. Jadi peristiwa yang menggemparkan itu, restoratif justice, justru membuat presiden tidak gembira. Yang gembira termul, udah ada restoratif justice. Loh, dia nggak ngerti restoratif justice artinya membuat batin presiden restore. Sekarang nggak mungkin dia restore karena kasusnya dibuka lagi. Si ini dapat sekian, si ini pengen di rumah, si ini dapat. Akibatnya Jokowi setiap kali lihat videos, buka TV, loh kok nggak ada yang restore? Sementara yang mesti store terus pada termul. Jadi kita lihat dari perspektif itu soal ini. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Gampang. Penyebab kegelisahan Presiden penyebab kegelisahan Presiden Jokowi adalah masa depan anaknya yang akan melindungi masa lalu dia. Itu soalnya. Kalau ada wisdom datang pada Presiden Jokowi, dia paham bahwa penyebab gejala alergi epidermis yang sifatnya dihasilkan oleh kegagalan kestabilan psikologi disebabkan oleh setiap hari dia masih lihat sosial media, dibuang aja sosial medianya, selesai. Kalau Presiden Jokowi seminggu aja nggak lihat sosial media, sembuh dia. Tapi seorang yang ketagihan kekuasaan akan memantau perjalanan kekuasaan. Itu soalnya, paradoksnya di situ. Kalau Presiden Jokowi mengerti bahwa sumber kegelisahan dia adalah masa depan Gibran, maka dia harus bilang aja, saya batalkan semua ambisi saya untuk menghasilkan Gibran sebagai penerus dari sindrom kekuasaan saya. Apa bentuknya? Ya panggil aja Gibran pulang ke Solo tuh. Kamu anak saya, tidak lagi saya tugaskan karena saya membadimu dengan akibat saya mengalami depresi psikologis. Gampang solusinya. Atau Gibran melihat, mendengarkan forum ini dan Gibran paham bahwa penyebab sakit bapaknya itu adalah dia. Lalu dia bilang, teman-teman Sangga Buana, kasih saya kesempatan untuk bicara. Dari Sangga Buana, saya Gibran, wakil presiden, mengatakan demi kesehatan ayah saya dan kesehatan
restoratif justice, saya mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Selesai problem. Mesti ada kemampuan kita menyodorkan alternatif. Itu soalnya. Saya terangkan itu dalam upaya untuk memaksimalkan argumen itu. Nurin Gibran gampang. Perlu 25 orang dibikin pansus di DPR, udah di-impeach saja. Tapi begitu dia di-impeach, gejala psikosomatik Jokowi bertambah lagi, kasihan. Jadi saya balik pada tema hari ini. Kita membayangkan masa depan di mana peradaban demokrasi dihasilkan karena percakapan akademis. Nah, kesempatan ini terbuka bagi kita loh. Kita coba lihat tahap berikutnya. Kemana demokrasi ini diarahkan? Kalau kondisi politik masih berbasis pada public relation. Saya ambil tema itu karena banyak tema lain yang udah obsolete, kita bongkar. Jadi selama public relation tidak menghormati public opinion, maka akan ada penggalian public opinion. Dengan kata lain, pemerintah akan ubah arah public opinion supaya sesuai dengan arah public relation. Ambisinya begitu. Pertanyaannya, bisa enggak semua kita pegang HP, semua kita bisa menghasilkan public opinion sendiri, dibaca oleh sistem internasional? Jadi tidak mungkin pemerintah pergi lagi pada dalil klasik dari 1984, novel yang ditulis oleh George Orwell, yang kalimat awalnya "The Big Brother is watching you." Gak bisa, karena Big Brother itu pecah, dia tidak lagi utuh. Karena sistem demokrasi akan menuntut tidak boleh ada lagi Big Brother yang seolah paham semua hal. Jadi kawan-kawan di Sangga Buana, kita coba hasilkan kembali diskurs yang memungkinkan kita percaya bahwa riset akademis bisa dipakai untuk menghasilkan demokrasi yang bermutu. Saya akhirnya dipanggil sebagai saksi ahli dan saya jelaskan bahwa saya memeriksa dengan cara menganalisis isi buku Dr. Tifa, dan saya ambil kesimpulan bahwa seluruh prosedur metodologis untuk menghasilkan kesimpulan sesuai dengan parameter-parameter akademis. Lalu orang mulai marah, caci maki saya. Emang Rocky Gerung mengerti tentang neuroscience? Emang dia pernah bedah otak? Saya bilang saya nggak ngerti neuroscience. Karena kedudukan saya adalah saya mengajar metodologi, bukan metode. Metode adalah cara untuk menyelesaikan soal. Metodologi adalah cara untuk memakai cara. Itu soalnya. Beda. Jadi saya periksa cara Dr. Tifa memakai cara neuroscience benar secara akademis. Itu aja. Nah inilah susahnya kalau berhadapan dengan termul. Dia nggak bisa bedain antara metodologi dan metode. Bahaya betul tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ambil risiko bahwa kita ucapkan dari kampus supaya orang datang memaki-maki saya, memaki-maki Refli, memaki-maki kita semua di kampus. Jangan maki-maki di sosial media, nggak ada gunanya. Jadi perhatikan betul bahwa kampus didesain untuk menghasilkan pikiran alternatif. Apakah kampus didesain untuk mengucapkan kebebasan berpikir? Iya. Apa itu kebebasan berpikir? Ucapkan yang ada di otakmu. Bukan. Kebebasan berpikir artinya mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh pemerintah. Itu namanya kebebasan berpikir. Simpel aja. Hanya bila Anda bebas untuk mengucapkan ketidaksukaan Anda pada pikiran pemerintah, di situ nilai utama dari kebebasan berpikir.
Sekarang kita mulai lihat keraguan-raguan. Para dosen, para profesor, guru besar, ragu-ragu untuk merumuskan Indonesia sekarang ada di dalam titik apa. Padahal kampus butuh kepastian itu untuk diuji secara metodologi. Jadi begitu banyak dosen yang menunggu keterangan dari netizen terbalik-balik. Suara netizen sekarang adalah suara asli demokrasi. Jadi kalau akademisi menunggu pikiran netizen, artinya dia tidak punya dalil untuk menuntun negeri ini. Suara netizen bisa membatalkan suara presiden, karena komposisi suara netizen dihasilkan oleh pengetahuan otentik tentang gejala pertama di masyarakat. Jadi tinggal teman-teman pilih, masa depan itu dihasilkan oleh kecemasan atau dihasilkan oleh determinasi. Determinasi akademis artinya mengatakan tidak pada pikiran kekuasaan. Hanya dengan cara itu kita bisa mengembalikan kemuliaan kita berdemokrasi. Saya ingin dikutip sekali lagi bahwa kebebasan berpikir artinya kebebasan untuk mempersoalkan pikiran kekuasaan itu.